Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah masih melimpahkan kasih sayangnya, rahmatnya, masih memberikan hidayahnya, memberikan kesehatan jasmani serta rohani. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah masih memberikan izin bagi kita untuk datang ke majelis ini dalam rangka menuntut ilmu. Dan semoga semua niat, doa dan tujuan kita dikabulkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpah curah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti kita semua mendapatkan syafaatnya di pada mahsyar, amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu jamaah majelis taklim Darul Muttaqin, kembali kita melanjutkan pengajian minggu-minggu yang sudah lewat. Minggu lewat kita sudah membahas tentang ahkamus sab'ah, yaitu hukum-hukum yang 7, tentang hukum wajib, hukum haram, sunnah, makruh, sahih, batal dan mubah. Sudah kita bahas. Itu hukum-hukum yang berkaitan dengan syariat dalam hal pelaksanaannya. Kemudian yang menjadi pelaku hukum ini juga ada hukum bagi untuk dirinya yang harus ada pada dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hunaka hukmani. Hukmun aqliyun disubutihi bil aqli kawujubil wahdaniyah lillahi ta'ala, wa hukmun adiyun disebutihi bil adati kasubuti syabu'i indal akli warwai indal syaubi. Kemudian setelah membahas hukum yang berkenaan syariat, yaitu hukum pelaksanaan syariat, maka bagi orang tersebut pada dirinya ada 2 hukum yang harus ada dalam dirinya. Pertama, hukmun aqliyun, yaitu hukum akal. Ya, untuk kita itu ada namanya hukum akal. Wa hukmun adiyun, yang kedua hukum adat, hukum kebiasaan. Ini hukum akal dan hukum adat atau hukum kebiasaan itu mutlak harus ada pada diri kita. Bagaimana contohnya hukum akal? Disubuti bil akli, karena adanya hukum itu di akal. Kalau bahasa kita masuk akal, bukan diakal-akali ya, memang masuk akal hukum itu kan. Contohnya kawujubil wahdaniyah lillahi ta'ala, seperti hukum akal wajib Allah itu bersifat wahdaniyah. Seperti wahdaniyah. Wahdaniyah itu Allah bersifat esa, satu. Masuk akal itu? Allah itu satu. Masuk akal. Juga sama Tuhan itu 2. Udah kan jadi dunia ini kan, Tuhan satunya minta dunia bulat diciptakan. Tuhan satunya lagi mintakan bumi ini ciptakan segi 4 katanya. Berapa Tuhan nih kan? Woi, kata Tuhan satu nih, aku nih nak ciptakan dunia bentuknya bulat. Kata Tuhan ini satunya ada dunia ini segi 4. Satu Tuhan minta dunianya warna bentuk bulat, satunya Tuhan minta persegi 4. Nggak akan jadi bentrok terus kan. Nah,
Tuhan dua ni belagu saja pasti kita dah masuk akal. Amat Tuhan tu dua ni dua pula berarti kan. Ada dunia bundar, ada dunia persegi empat kan. Nah, gimana pada kita ni lah dunia ni kita bundar persegi empat. Bingung kan, kacau. Ya kan? Banyak sekali contohnya. Baca amal lagi apalagi yang lebih Tuhan daripada 2, 3, 4 kan. Tuhan apa? Sampai 5 Tuhan tu. Aduh dunia ada 5 pula kan. Dunia sikona ni Tuhan sikoni, dunia sikoni actual kan. Ada kan masuk akal itu. Nah, makanya Tuhan itu ada satu masuk akal. Segala sesuatu terjadi di dunia ini mutlak terjadi di dunia ini, segala sesuatu itu karena Tuhan satu. Wah tu kamu aku nak cepat nyembuh wah tu umur 50 tahun. Aku dah kata Tuhan satu ni. Gua tu mati aku cepatnya umur 70 tahun. Berkebot Tuhan tu kan cabut nyawa je meng. Seorang Tuhan yang minta dicabut dia umur 50 tahun, seorang tu Tuhan yang minta cabut dia umur 70 tahun. Laju berkebot dengan nyawa je meng Tuhan dua tadi kan. Tak masuk akal kan? Selisih pendapat pasti kita kablagu saja Tuhan dulu ni kan. Dia contoh lebih masuk akal lagi kan. Di Indonesia ni ada dia presiden. Dia kagak di Indonesia ni seorang presidennya Jokowi, seorang presiden Prabowo misalnya kan. Dia nak jadi presiden kalau tadi seorang Prabowo, seorang Jokowi. Belagu saja Jokowi Prabowo ni kan. Dia akur dia. Nah, apa paling nak dulu kasih apa pendapat? Dia galak dengan salah seorang kan. Nah, dia presiden tu di mana-mana di negara tu seorang kan. Raja tu di mana-mana seorang dia raja tu banyak pemberontakan namanya kan. Zaman Majapahit, zaman Sriwijaya. Ada nak mendirikan raja lagi dia paling raja kecil tu di bawah raja utama. Nah. Dia matahari 2 siang tu. Matahari siku siang. Matahari 2. Jadi kalau Tuhan dulu kita dilah matahari 2 pula kan. Dah pula tak jadi. Nah, jadi hukum akal tu kalau bahasa kita masuk akal, pacak diterima di akal, bisa diterima secara logika kata gimana kan. Kalau Tuhan itu sifatnya satu. Banyak kan sifat-sifat wajib bagi Allah itu kan. Bukan saja wahdaniyah, wujud, qidam, baqo, mukhalafatul hawadis, qiyamu bin dan seterusnya. Nah, itu hukum akal ya. Di hukum akal tadi berarti pacak diterima di akal, itu lebih mudah tadi. Yang kedua hukum aidiyun disubuti bil adah. Yang kedua hukum adat karena tetapnya dengan adat atau hukum kebiasaan. Lah biasa pacak diterima ya. Nah, kebiasaan kita lama itulah kan. Contohnya itu apa? Kasubuti sabu'i indalakli waluya indasyurbi. Contohnya kalau orang itu makan pasti kenyang. Itu hukum adat lah ini kan. Hukum kebiasaan. Ada dia makan tu lapar. Dia kan. Aku pernah makan ini lapar. Makan tapi makan angin berarti kan. Dia makan namanya. Secara adat, secara kebiasaan orang makan pasti kenyang. Itu hukum adat memang kayaknya adat mendarat Jawa kan ini kan. Iya adat sini kita maka ada dalam agama. Kalau adat semendarat Jawa itu namanya lah hukum budaya kita kan. Nah, kalau bahasa bagaimana kultur budaya kan. Kebiasaan itu memang hukum adat itu jem manusia itu lain buat dewe kan.
sesuai dengan kebutuhan waktu dibuat hukum adat tuh. Nah, dan minum, orang merasakan lega dahaganya ketika minum, kan kado aus bahasa gitu kan, kado aus. Kalau biasa meminum tuh kado aus, minum tambah aus kan minum namanya. Hukum adat tuh itu kalau makan kenyang, kalau kado aus karena minum itu kan, nah itu namanya hukum adat. Memang ada jam gitu. Itu kan buatan jam kita pula. Ada tungguk tubang. Yang buat hukum adat jam kita itu kan jam sembarangan gitu. Termasuk jam wali-wali zaman dulu. Nah, kenapa tungguk tubang rumah itu diganti keluarga, kepala keluarga, pada kebalian kan, pada belinda, pada ngumpul keluarga itu tungguk tubang itu namanya. Balik ke sana galak. Ada meraja, bahasa kita meraja ini mayungi, pengawal, ingin naik geroman kelawai, ingin naik, nah itu namanya monai kan, de jaga istilah monai itu bahasa kita sini pusaka gitu kan, pusaka kuraga, nah benang monai itu benang percuma kan, nah tunggu tebang nak benang boleh, tunggu tebang itu ngayumi dia gading gitu kan. Kalau dia gading kekurangan, tunggu tubang tanggung jawabnya dibantu kan. Mana yang itulah ada kekelawaian kurang dari kilo ditungol itu ngapa lari jadi itu agama pula itu kan. Hukum gitu tuh ambil laksana ke bener-bener laksana ke. Jangan kita ribut tunggu tubang sekarang segala macam nih kok galau lain bagi galau col jadi itu. Tunggu tubang tuh maksud puyang-puyang itu bentuk hukum itu sebagai daripada perwakilan agama, pelaksanaan agamanya lah galau gitu kan. Ini laksana ada benar-benar tadi. Kadang-kadang tuh dia pelaksanaan jadi sesuai. Itu kan. Jadi hukum untuk manusia atau orang yang sudah melaksanakan syariat hukum, kemudian dalam dirinya itu yang harus jadi pegangan bagi dirinya bahwasanya hukum itu ada dua. Pertama hukum akal, artinya pacak diterima di akal. Yang kedua hukum adat atau hukum yang biasa terlaksana. Tuh. Wal hukmu wal aqliyu salah satu aksamin, wajibun wa muhalun wa jaizun. Kemudian hukum akal ini tadi ada 3. Ada lagi 3. Pertama yang namanya wajib, yang kedua yang namanya mustahil, yang ketiga yang namanya jaiz atau boleh-boleh saja. 3 nih kan hukum akal tuh ada 3 kele. Ada namanya hukum wajib, ada hukum mustahil, ada jaiz kan. Fal wajibul aqliyu ma la yatasawwaru fil aqli adamu kawujudi lillahi ta'ala. Tapi dia wajib, hukum wajib tuh yang wajib dalam akal adalah perkara yang tidak tergambar dalam akal oleh karena tiadanya perkara tersebut, seperti wujudnya Allah Ta'ala. Pacak dia kau bayangkan Allah tuh di dia. Dia masuk akal kan? Dia tuh bayangkan kalau Tuhan tuh di dia. Lu kan bayangkan ya Tuhan di dia. Dia kan itu terima di akal ya. Dia terima di akal. Tuhan tuh binasa kan? Binasa. Kalau Tuhan tuh binasa kan? Kalau kan bayangkan ya Tuhan binasa. Pacak binasa. Berarti pacak Tuhan tuh mati dulu pada kita kan? Dia tuh bayangkannya. Ya, tidak masuk di akal, ya. Tidak masuk di akal.
paca membayangkannya Tuhan itu ada, Allah itu wujud, Allah itu ada, paca diterima di akal kan. Contohnya apa? Adanya Tuhan. Contohnya karena adanya kita karena adanya Tuhan, adanya langit, adanya bumi, adanya alam semesta ini itu bukti karena adanya Tuhan. Ama Tuhan ini beda kabi alam semesta ini. Dia pencipta namanya kan. Dia makhluk. Kita bayangkannya yang Tuhan dia berarti kita dia udah berarti kan. Nah dia tahu dia masuk di akal, nggak bisa dibayangkan oleh akal, gitu kan. Jadi yang namanya wajib perkara yang tidak bisa tergambar, tidak bisa tercerna dalam akal apabila perkara tersebut tidak ada. Yang kedua, al-muhalu ma la yatasawwaru fil aqli wujuduh. Kata adulillah. Mustahil itu perkara yang tidak bisa diterima oleh akal adanya perkara tersebut seperti berbilang-bilang Tuhan. Mustahil kan, mustahil itu ada pacak diterima di akal, bahasa kita kan masuk di akal. Tadi kan contohnya apa? Seperti Tuhan itu berbilang-bilang. Tadi ada contoh kan. Tuhan tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 100 Tuhan tuh kan. Gak tahu masuk di akal kalau membayangkannya Tuhan 100. Ya tadi emang Tuhan tuh banyak. Beri report kan dia menciptakan dunia ini kan. Kacau, bentrok terus. Ya, kontradiktif kata Jimen lagi kan. Selisih pendapat saja. Jangan kan Tuhan selisih pendapat. Kadang di dalam rumah saja selisih pendapat itu selesai urusan dia kan. Dalam rumah, apalagi Tuhan, namanya Tuhan 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kalau yang namanya mustahil, perkara yang tidak bisa diterima oleh akal apabila perkara itu ada. Wal jaizu ma yatasawwaru fil aqli wujuduhu wa adamu. Kawujudul maghfirah minallah liman aswa minal mu'minin. Yang ketiga yaitu jaiz, sesuatu yang bisa diterima di dalam akal ada dan tidak adanya perkara tersebut. Pacak diterima di akal bahasa kita kan kalau jaiz tuh. Nak ada contoh apa? Seperti jaiznya ampunan Allah Ta'ala bagi orang mukmin yang melakukan maksiat, bagi orang mukmin yang melakukan dosa, Allah nak ngampuni pacaklah Tuhan tulah, Allah nak ngampuni pacak Tuhan tulah kan. Jangan berdosa kan, ninggalkan sembahyang, ninggalkan puasa, minta ampun, ditaubat kan. Tuhan nak ngampuni itu serah Tuhan, Tuhan dekat ngampun itu serah Tuhan tulah, urusan Tuhan kan. Pacak dibayangkan di akal, empuk itu diterima empuk akal masih kan nerima tulah. Itu kalau namanya hukum jaiz tadi. Jaiz tuh masuk ke di akal, jaiz tuh kan. Nah, masuk ke di akal. Kamu nak sembahyang nak dede, nak taubat nak dede, taubat misal terima, alhamdulillah, alhamdulillah terima, tahu lah walam. Masih ke Tuhan tu lah itu kan, pasti lah Tuhan tu lah pas gitu kan. Itu jaiz namanya. Nah itu tentang hukum-hukum yang ada, yang harus ada pegangan untuk kita semua. Insyaallah ada kalau itu kan. Nah, insyaallah kita bisa melaksanakannya, bisa memegang hukum-hukum yang telah kita sebutkan tadi. Mungkin sampai di sini, Bang ada yang belum paham, silakan dipertanyakan. Dikasih waktu sebentar. Jadi memang agak rumit mengaji hukum, mengaji kitab ini. Karena mikir-mikir juga dikit, tapi itu tapi hukum akal, tapi mustahil. Memang. Tanya, aku nak tanya guru. Silakan. Yang Ustaz cerita tadi, yang hukum adat istiadat kita tadi, istilah adat budaya tadi itu. Mama nanti itu hukumnya masuk ke berdosa apa dia? Awak itu tuh hukum adat istiadat kita tadi telah dibuat
amut itu tuh dilanggar istilahnya ahli warisnya. Lo kata Ustaz tadi dilanggar oleh meraji tadi, ada uji monai tadi. Maksudku contoh aku pribadi, sebenarnya aku pernah tanya kak. Aku kan dongku tunggu tuh bang. Nah, mati rumah aku ngabaku, amu rumah jualkannya di ahli warisnya. Amu sawah ambilnya rakyatnya. Nah, itu yang tunggu tuh bang dongku yang terusan dari ini nih. Pribadi aku di Wepul mbak itulah, rumah ngabak mati. Empo aku jitung ketubang tadi lu mau keluar amu sawah, amu kebun ambilnya jualkannya di mana? Amu rumah baik lah pulih. Yang kutanya kan gak Ustaz tuh, top di hukum adat kita di Mesmendu tau beradat dan dia beradat tuh. Berdosa di itu. Nah, itu Jangan ini. nyakit ke hati gitu tuh, nama itu maksudku. Memang jem kita ini kadang-kadang mentok ribut di masalah itu lah. Tadi adat istiadat tadi itulah, itu dibuat hanya itu dilanggar sama itu Ustaz. Kita nak pastikan jok anjem itu ditukar waris atau hibah dua ini. Ada hibah ada waris. Kalau hibah ini mutlak itu dia gugat hibah nih, misalnya tubang kanjok kanyi gale rumah kebun sawah ini anak subang hibah boleh cara agama itu digugat itu tunggu tubang amun misalnya jemu tuh pakai hukum hibah lo itu ada kedua waris amun dia waris kaku waris kagele rumah kebun sawah ini dia anak tuh udah masalah secara agama salah kalau dia memakai hukum waris tuh kalau dicari pembagiannya waris tuh kalau hibah tuh memang terserah jem nunjuk jem tuan dong papang nah biasanya jem gitu tuh ampuh hibah anak tuh bang degas dari gitu kan paling di rumah nung tuh bang jelas rumah kan pada benda pada kumpul rumah siko kebun sebidang lah positif itu kan itu hibah namun mana itu ganggu gugatnya gitu berdosa kan bengkang semegi merampas hak jiwa maling kasar maling gitu kan hibah tuh kayak saja lalu kita adat kan kadang-kadang aku banyak duit kan aku hibah kalah tanah yang bangun pesantren kan nanti entah dem kadeng ku tadi entah kakang tadi gugat lah di tanah hibah ku hibah ka tadi use tiba tuh lah milik jemui ku salah hibah tuh gitu dulu jadi kamu kan menghibahkan sawah kan atau tanah atau rumah gugat nih mana itu berusaha tuh kan dalam agama berusaha kan hibah tuh lah mutlak hak milik kamu misalnya jadi kamu almarhum kan nangjuk ke rumah sawah lanjut aja gitu lah misalnya mana kamu udah boleh sah secara kamu gitu kan sah secara kamu dia tadi gak gugat hibah namanya kecuali kalau jam tuh kamu tadi ngomong waris mana pasti gugat boleh dia sampai itu kan caranya aku tuh maksud yang mana hibah yang mana yang aku maksudkan kamu dong kan tunggu tuh bang kan ibu pacak galau sama kok kamu nah zaman dulu ini kan dia itu menghibah kalau itu Ustaz. Nah setelah dongku bapakku mati itu kok rumah tuh dijual ke dia ahli warisnya di Meraji tadi tuh nggak sawah tuh diraib tuh ibu tanya tuh kecuali yang lah hibah lo kadang dia kami ama bapakku memang dia menghibahkan cuma lah tentukannya itu dia si A itu dia si A dia si B nah itu yang kutanikannya ada istiadat tuh bang jim kita yang turunan dongku tuh kok dongku lah mati rumah dijual ke tadi spesial bapakku diri dibayar mereka keringatnya tadi tuh sawah tuh dituan sampai mbak ini yang kutanikan tuh berdosa di itu karena amu yang hibah pula tertib hukumnya Ustaz yang adat istiadat di Semendu tunggu tubang tuh kan dia bio loh zaman main dihibah kan jet nah itu ikut tanya katu yalah waris ambilnya dia ahli warisnya padahal itu tuh kan terus sama kata nenek moyang kita jam Semendu dia tunggu tubang maksudku mbak itu tadi dia pastikan itu waris apa hibah yang gugat nih mana itu kan pasti aku udah gitu itu memang waris. Nah, ada cara ngelo kan nak bagi budai. Nah, pada pedomannya waris tuh kan tahu asa-asa ini kan. Itu mah ini waris karena itu tuh tunggu-tubang dari nenekku. Dan dong, kok jadi tunggu-tubang yang waris. Kok maksudku kok di waris tadi tuh ngapu rumah tundongku mati jualkannya ambil ini suang, sawah tuh tuannya dia suang. Kalau waris itu memang hak hak jemunin waris itu dia boleh jual kah? Terus najemai dari oleh waris itu berhak itu kan terserah dia milik hak dia tahu nggak gugat lagi cuman kalau itu memang secara dibagi secara waris kan
Nah, mana cara bagi waris kelak? Caranya kenapa? Dari waris hibah. Nah, hibah apalagi hibah nih. Kadang-kadang hibah tuh terus terang kan, hibah tuh memang kadang-kadang banyaklah dipakai jadi gitu kan. Nah, memang kalau tunggu tuh bang sebenarnya lari ke agama hukum hibah itu. Nah, dia tahu digugat itu kan. Nah, dia tahu digugat. Nah, biasanya dong apa bapang itu kan bisa nggak pengertian. Sama nang banyak biasanya hibahnya sepia-sepia kan. Nah, Hanya ini kami tahu dijualkan yang di yang dijual ke waris, jual ke hibah tidak boleh kan. Tetap tidak boleh. Itu sudah milik orang yang dihibahi atau yang diwarisi. Nah, karena pastikan di perkara itu hibah pewaris, ya kan? Kalau waris tadi pastikan itu memang bagiannya bukan. Nah, memang waris itu kamu enggak ada itu kan. Lah patok-patokannya lah degel waris itu kan ditahu ge ya sa. Wah ini warisku di kapas bidang. Ini warisku di kapas bidang. Umane itu mah itu waris kan. bukan maksudku Cara tuh ngitung waris Ustaz. dia itu cara ngitung waris. Berarti bukan ini maksudku Pak Ustaz. Berarti rumah enggak sawah